Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Habib Muslim beserta keluarga, para kiai, para punyai, seluruh asatidah rombongan dari Jepara ingkang kawula ta'zimi. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng kita nglahiraken puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kita bersama bisa melaksanakan silaturahim bersama LMY daerah Jepara dengan LMY daerah Mojokerto. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa dibarengi ridho Allah, tercatat sebagai amalan sholihah maqbulan. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para kiai, para punyai, segenap asatidah ingkang kawula ta'zimi, acara menika mangke dikemas sangat sederhana. Inggih menika pertama pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan maksud dan tujuan perwakilan dari LMY daerah Jepara, kemudian dilanjutkan sambutan dari LMY Mojokerto, acara lain-lain mungkin sharing bersama dan lain sebagainya, ikhtisar ditutup dengan doa. Maka dari itu, pertama kami haturkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di LMY Mojokerto. Seperti inilah pusat perkembangan yang buat di Mojokerto, yaitu terletak di Pondok Tahfidz Mambaul Quran, Banjang, Wates, Magersari, Kota Mojokerto, di mana pondok ini di bawah naungan beliau Al-Mukarram Romo Haji Abdul Habib Muslim. Alhamdulillah, termasuk salah satu kiai yang masih menangis setoran kepada Mbah Arwani langsung di Jawa Timur, sehingga alhamdulillah banyak juga santri-santri yang mungkin kebetulan tidak lolos di Yambuk Kudus itu menuju ke sini. Dan sekarang alhamdulillah
ada alumni dari Lombok juga yang didelegasikan oleh Romo Yeudil Albab untuk mengabdi di sini, terutama di MTS dan MA. Maka dari itu patut bersyukur di sini panjenengan semuanya dari Jepara menambah keilmuan dari LMY Mojokerto nanti untuk lebih bersemangat berjuang bagaimana yang UA sama-sama kita perjuangkan untuk bagaimana yang UA ini lebih baik ke depannya. Marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, senantiasa berharap ridho Allah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan LMY Jepara, mungkin akan disampaikan oleh Romo Kiai Hafid. Mungkin kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wonten sahnipun Romo Kiai Abdul Hafid Syekh ingkang tansah minulungaken saha kita tenggo-tenggo nasihat saha barokah doaipun wonten ngaksanipun Agus Kiai Johari ingkang tansah kita minulungaken beserta seluruh keluarga besar Mahat Mambaul Quran Bancah Mojokerto ingkang mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi panjenenganipun Romo Kiai Hafid Lumilahum Syihah wal Afiyah Dhahirah wal Batinah saged dados inspirasi kula panjenengan sami, saged dados tulodo kula panjenengan sami, saha para romo-romo yai, ibu-ibu nyai keluarga besar LMY Mojokerto ingkang boten kuwami kawula sahabat setunggal-setunggalipun, sahabat-sahabat pengurus daerah Nasional Murakobah yang buat Kabupaten Jepara, tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan pengurus baru LMY Kecamatan se-Kabupaten Jepara yang kami banggakan. Sangat berbahagia sekali, bersyukur sekali pada pagi hari ini, hari yang spesial karena kita bisa hadir silaturahim tabarukan kepada salah satu sesepuh Quran yang saat ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim kepada beliau dan minta nasihat dan doa kepada beliau. Maka kesempatan seperti inilah yang kita harapkan akan memberikan satu charging, ya, satu motivasi bagi kita yang mungkin secara usia lebih muda, secara fisik bisa jadi lebih sehat, tapi jika dikomparasikan atau dibandingkan semangat, kita bukan apa-apa dibanding beliau-beliau ini. Dan kita perlu banyak belajar apa yang telah beliau
melaksanakan apa yang telah beliau hikmahkan kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah pendatang kaum urban. Maka betul-betul kita harapkan sesuatu yang bisa kita bawa pulang setelah kita jengkar dari dalam beliau. Di samping harapan kita seperti HP kita sudah tercharging gitu, sudah 100% lagi. Nanti kita tambah ke LNY Malang, dan semoga pulang kita secara fisik lelah, tetapi semangat kita itu sudah 200% untuk menghadapi dinamika LNY Kabupaten Jepara untuk 5 tahun ke depan minimal. Dan semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita sekalian dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat wassalam semoga tersampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Romo Yai Hafidh Gus Jauhari, serta Romo Kiai, Ibu Nyai dari keluarga besar LNY Mojokerto. Terima kasih sekali atas tahniah yang panjenengan sudah berikan kepada kami. Kehangatan yang luar biasa kami rasakan pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah kami merasa terisi rasa lapar dan telas doyo makanya estu ya terus kalau matur sudah nyuwun pangapunten terus telasaken sebarang kali wonten ing Mojokerto menika mboten saged nyaosi punapa-punapa saking LNY Jepara ugi boten saged kuwi bekta punapa-punapa kecuali napa matur sembah nuwun saha nyuwun pangapunten sajengipun atas samudayanipun kekhilafan kekirangan saking arah putih kemawon. Selajengipun kawula sak rombongan punika ber-50 ya, ber-50 yakni terdiri dari 2 pengurus LNY kecamatan yang baru dipilih sekabupaten, tapi belum dilantik. Insya Allah nanti tanggal 9 kita pelantikan bersama. Tanggal 9 Desember 4 hari lagi. Dan pengurus daerah yang baru saat ini di demisioner. Jadi beliau-beliau ini belum punya jabatan apa-apa. Bisa jadi ya pensiun dini, bisa jadi. Saya dados mendhe kula ya. Kula niku rada ondel-ondel. Keraton dereng wonten pengurus. Alhamdulillah berkah saking doa-doa panjenengan, dukungan motivasi Romo Yai Hafidh dalam menjalankan perjalanan LNY yang buah, meskipun banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kelemahan dari berbagai sudut ya. Alhamdulillah 5 tahun terakhir menika kita merasakan hangat gitu. Dan sahabat-sahabat kecamatan, pengurus kecamatan sekabupaten ini mampu untuk bekerja sama dengan baik dan hanya kelewat kritis ya beliau. Kalau LPG kula niku diucai entek-entek. Tiap pasal, tiap bab niku diucai entek-entek. Perasaan kula ya lah iki wis masa akhir jabatan kula. Masa hikmah kula. Ya jebul-jebul kula kaya di-prank. Ternyata lho wong
dikritik sik kaya ngene kok tetep dibandingno iki karepe ya apa. Rencang-rencang. Terus begitu banyak kelemahan yang ada pada diri saya, terutama kepemimpinan kawula. Mungkin betah sangat dawuh-dawuh panjenengan terus pundi kawula sarencang serombongan sekabupaten Jepara punika termasuk Karimun Jawa ya. Nggih, Ustaz Sanadi. Ya, menika. Ya. Ustazah Nur Alia. Ya. Terus dua pengurus LNG Karimun rawuh kala wingi wekdal musda ya. Setengah bulan yang lalu belum genap ya. Seminggu kondur Karimun niki bidal malih kala wingi mangke tanggal 9 bidal malih bersama 5 pengurus harian. Nggih kawula namung mugi-mugi napa Ustaz Sanadi, Ustazah Nur Alia pinaringan sehat sarencang lumenger dumateng sedaya pengurus kecamatan Kabupaten Jepara. Selajengipun wonten ing Jepara punika kita mengelola 567 lembaga dengan 3.900 guru, 3.900 guru, 42.000 santri. Tentunipun betahaken kepengurusan ingkang solid, kepengurusan ingkang mampu bekerja sama dan rasa hikmah kangge izul Islam wal muslimin punika nggih tentunipun betahaken dorongan kasepuhan kados panjenengan sami. Nggih. Gandeng panjenengan punika mestinipun bertempat tinggal caket kalih kawula wonten ing Jepara. Perlu diketahui Bapak Ibu, jadi Yai Hafid ini kalih Buzul dari dulur gajah. Akan tetapi alhamdulillah dipertemukan kembali di dalam lajnah muraqabah yang buat jadi dulur ingkang hakiki. Luar biasa. Nek dadi wong Jepara Gus Jauhari dukane. Lah mungkin dados mantu kula ya. Senaosa panjenenganipun punika kesanipun rumiyin napa nggih boten sios dados tiyang Jepara tapi hikmahe teng mriki luar biasa kados mekaten. Nggih dados sumbere Quran wonten ing Mojokerto punika. Ya Allah. Pamila wonten ing mriki estu-estu kawula namung nyuwun nasihat dumateng panjenengan. Romo Yai, Kawagis, dan sahabat-sahabat sekalian, wondene setelah kawula utarakan maksud dan tujuan kawula, tingkat kemawon kula nyuwun dawuh nasihat saha arahan Romo Yai saha Agus Jauhari kados pundi anggenipun mengelola LNG wonten ing Mojokerto punika, dan secara kualitas memang kawula tingali sangat luar biasa mengekang. Maka perlu sangat kawula ngenger ngangsu kawruh dumateng panjenengan sehingga pergerakan LNG Mojokerto bahkan ekspansi ke beberapa LNG luar daerah punika saged
apa nggih membangun spirit kawula sarencang. Sekinten inovasi napa kemawon ingkang sampun LNG Mojokerto ini lakukan buat kebaikan Al-Quran, Thariqah Yabu'ah khususnya di wilayah Mojokerto dan Jawa Timur pada umumnya. Beberapa tahun yang lalu saya sowan panjenenganipun Romo Yai, akan tetapi bertepatan dengan Romo Yai wonten Watifah sehingga kawula saged sowan Gus Jauhari. Wekdal punika kawula dihadirkan di lembaga Little Camel, sekolah unggulan gitu. Little Camel bilingual, dan punika dijangkepi wonten ing dinten punika saged sowan malih dumateng Romo Yai Hafid. Nah, monggo rencang-rencang kita midhangetaken napa ingkang dados jauh pangandikanipun lan ugi banyak hal yang ingin kita gali tentang progres dan akselerasi daripada LNG Mojokerto punika, termasuk saking panjenenganipun Gus Yai Haji Jauhari mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka atas nama LNG Kabupaten Jepara kirang langkung nyuwun kuring pangapunten sapangke satibahipun wonten sambutan arahan dan juga presentasi saking Gus Jauhari. Monggo menawi panjenengan sami ada hal-hal yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kawula sumanggaken. Mekaten, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas sambutan kala wau ingkang sampun dipun sampaikan panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Abdullah Hafid mewakili saking LMD daerah Jepara. Mugia mangke saged pitalembahan acuan kangge LMD Mojokerto untuk saling memberikan motivasi demi perkembangan yang doa bersama. Para kiai, para punyai ingkang kawula ta'zimi kangge acara salajengipun punika sambutan saking LMY daerah Mojokerto ingkang dipun aturaken panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kyai Abdul Hafid Muslim. Kawula aturaken. Dipun sampaikan pertama panjenenganipun Al-Mukarram Gus Haji Muhammad Jauhari Mudirun MPD. Kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul tuqa wal wafa amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya jajaran pengurus Dewan Asatidz Mukriin Mukriat yang Kota Jepara, wabil khusus Al-Walid Kyai Haji Abdul Hafid Muslim selaku Sohibul Ma'had dan penanggung jawab yang Jawa apa itu LMB Mojokerto dan sekaligus penasehat yang Jawa Timur. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kyai Hafid, sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan
ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat dan sukses atas terlantiknya Pak Yai Hafid menjadi periode kedua. Terpilihnya kembali. Berkaitan terpilihnya kembali, menurut kula pribadi, kalau Jeporo yang bukan Jeporo itu memang Yai Hafid sama Yai Hafid itu harus duet terus, harus selalu duet terus, karena beliau berdua ini di samping mempunyai kemampuan juga entengan. Pados dia ingkang entengan ngoten niku sulit. Nak lulusan kudus Jeporo kuat, tapi sing gelem sing entengan, sing istilahnya niku kober niku sulit. Dan beliau ini pun sajane pun sangat cocok, beliau berdua duet terus. Maka selamat, mudah-mudahan ke depan yang LND Jepara terus berkembang. Amin. Yang kedua berkaitan ke yang sesuai dengan saya yang kemarin sama ayah Pak Asrori Suwani Albab dipun dahului yang guru-guru yang itu gak usah kecil hati, nanti poyoi, nanti vlog-vlog dan sebagainya, bukan dengan sama metode yang lain. Kita harus mempunyai jiwa al-insyirah, jiwa yang terbuka. Dengan adanya jiwa yang terbuka itulah nanti akan menjadikan ruh kita, ruhul jihad kita ini terus berkembang. Itu yang kemarin Pulau catat di antara pesan Hadratus Syekh Yaifuddin Abdul. Maka kalau tadi Pak Hafid menyampaikan tentang dikritisi laporan dan sebagainya, itu bagus. Itu justru harus ke depan lebih baik dan lebih semangat. Artinya kritisan tersebut adalah dijadikan dorongan, bukan dijadikan momok, tapi dijadikan dorongan untuk lebih semangat. Itu yang masalah keyakinan dan sekaligus masalah keguruan dan kepemimpinan di era global ini, yang dimana semua siswi baik itu formal maupun pondok pesantren itu sekarang itu sudah kena virus untuk lemah membaca. Literasi itu sudah lemah, sehingga kebanyakan itu dia itu membaca buku, gak males baca kitab, ya males moco pelajarannya, males mengulang sebagai yang buane itu males mengulang untuk mengarah ke lebih baik, ya males. Semangatnya itu hanya membaca WA, status uang, dalam Instagram, itu juga menjadi problem tersendiri. Maka kemarin waktu saya istilahnya kuliah online itu, para profesor itu untuk merumuskan di dunia global 04 ini adalah guru zaman sekarang itu harus falsafahnya sebagaimana falsafahnya Ki Hajar Dewantoro kalau berkonteks dunia, konteks keindonesiaan, yaitu guru di depan harus bisa menjadi teladan,
di tengah harus bisa memotivasi, di belakang harus bisa mendorong. Karena apa? Ya seperti itu. Itu konteks di dunia yang sekarang ini. Lah, itu juga kalau dikembangkan di dalam dunia Yambu'a. Di Yambu'a sendiri itu banyak dari guru-guru Yambu'a yang berlatar belakang berbeda. Ada yang sudah pinter nulis kitabah, ada yang belum, dan lain sebagainya. Keilmuannya membaca Al-Quran bisa, tapi keilmuan tentang ilmu Al-Quran ya juga berbeda-beda. Walaupun itu lembaga sudah ikut Yambu'a, juga terkadang masih ogah ikut ujian dan lain sebagainya, itu juga ada. Nah, maka kalau seperti itu berarti kita menggunakan jurus kita seperti kalau versi Indonesia, keindonesiaan bahwa pendidikan kita itu Ki Hajar Dewanto. Di tengah bisa memotivasi, di belakang bisa mendorong. Hal tersebut itu kalau dikembangkan lagi dalam perspektif dunia klasik, itu sebagaimana rumusan teori Al-Ghazali, di mana keilmuan Al-Ghazali dalam dunia pendidikan itu yang sampai sekarang ini digalakkan itu karena Al-Ghazali itu adalah cara membangunnya dan membangun jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, membangun ruhul jihad. Itu. Maka Al-Ghazali, apa rumusan Al-Ghazali? Rajulun, ada 4 orang itu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ana wong iki sing kepene iki, dia ini mempunyai ilmu atau tahu, dia juga tahu, sudah mengetahui tentang dirinya itu adalah orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang seperti ini kados panjenengan niki sing selaku diamati Hadratus Syekh Romawi Urip Al-Qarrawani. Ada rajulun yadri wala yadri annahu la yadri. Wonten tipe lembaga atau tipe seseorang, tapi kalau dikembangkan di dalam dunia lembaga, tipe orang ini yang dia ini tahu dan dia tahu bahwa dianya itu tidak tahu. Orang yang tipe seperti ini itu harus diumpamakan orang yang lagi tidur. Orang yang lagi tidur harus dibangunkan. Dalam konteks keyambu'aan seperti lembaga baru, lembaga yang belum paham, lembaga yang masih kesulitan tentang keyambu'aan, itu harus kita bangunkan. Karena dia seperti orang yang lagi tidur, harus kita bangunkan. Kemudian yang ketiga adalah tipe rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tipe yang seperti ini adalah tipe orang yang apa itu umpama bahasane wong Jepara, wong bodoh tapi isih gelem sinau, isih gelem belajar. Dia begitu karena memang dia tidak tahu. Andai kata dia panjenengan dekati sedikit demi sedikit, dia akan bisa berarah. Niki nisbat di dalam dunia kelembagaan kados ngoten niku. Nisbat di dalam dunia santri, dunia pesantren, dunia murid, niki anak tersebut niki durung ngerti. Anak durung ngerti harus dibimbing sampai ngerti. Karena dia sebenarnya kalau sudah tahu dan dibimbing sampai tahu, dia akan tahu. Yang keempat adalah tipe orang yang rajul la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tiang tipe ini adalah tipe sing
Tiyambake niku ngerti didik-didik, nak dikandani niku nyerekel, bantahan, nyerekelan. Cara bahasane wong Jepara sok pinter. Nah, biasane wong Rembang keminter, biasane wong Sinteng. Lah, wong nangani sing ngeten iki wangel. Wangel karena didalili, ya dalil. Dikandani, dikritisi, dia ya iso. Bahkan orang yang tipe keempat ini suka ngeprek wong. Akan dipahami. Maka teori-teori pembelajaran Al-Ghazali bahwa orang itu bagaimanapun itu yang paling penting adalah membangun ruh jihad. Maka di dalam dulu pernah disinggung oleh Habib Syekh Ulil Albab Arwani, tapi itu sebenarnya adalah dari mahfuz Pondok Pesantren Gontor. Di situ menjelaskan bahwa al-madatu muhimmatun walakin thariqatu ahammu minal madah. Materi itu penting, akan tetapi metode jauh lebih penting daripada materi. At-tariqah muhimmatun walakin ruhul mudarris walakinil mudarris aham. Metode pembelajaran itu penting, tapi metodenya api kaya apa? Nisbate kaya metode yang bukan Mas Yos api, akan tetapi kalau mudarrisnya, gurunya tidak bisa metode pembelajaran, cara mengajar, tentu hasilnya tidak bisa maksimal. Wes apik kabeh. Ya. Al-mudarris muhimun walakin ruhul mudarris ahammu. Walaupun apik kabeh, ada yang lebih penting lagi, yaitu ruhnya seorang mudarris, pribadinya, jiwanya seorang mudarris. Karena ilmu bisa menempel itu kalau cara mengajarnya dari hati ke hati. Ini akan menimbulkan ilmu yang disebut oleh Al-Quran, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata-kata al-hikmah itu di antara tafsirannya itu adalah seperti ini. Kemudian yang berkaitan problem-problem kelembagaan dan sebagainya itu kalau Jeporo masih enak. Di Mojokerto itu hanya 1972 guru, lembaganya hanya sekitar 372 karena tahun ini ada kenaikan 17 lembaga. Semua jadi protolan kiroati, protolan ahlikir dan sebagainya. Terus gurunya ini santrinya sekarang hanya sekitar 27.000. Tapi kecil problemnya di Mojokerto ada 7 metode. Bahkan saya dulu sampai ditantang di waktu awal-awal kedatangan Yang Bunga, sejauh mana kehebatan Yang Bunga, mana silabusnya. Oh, sampai ditantang gitu. Oleh Yang Bunga yang sudah ada silabusnya, perspektif Menteri Nadiem Karim, bukan model di zaman Nuh, bukan model Menteri Nadiem Karim yang sesuai dengan kurikulum yang akan diluncurkan pada 2022. Pada tahun 2022 ini sudah mau ada peluncuran kurikulum baru. Ini kalau perspektif yang bukan silabus yang didesain oleh para tim-tim yang bukan Mojokerto itu singkat, padat, tidak keluar dari visi, misi dan tujuan yang bukan, diambilkan dari semua yang ada di yang bukan. Simple. Nah, terobosan-terobosan seperti itu harus ada. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah manusia banyak dan pendidikannya berlatar belakang yang berbeda-beda. Dan
justru itu semua guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal itu sama matur suwun semua. Karena rata-rata guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal itu mesti dimintai silabus pengajarannya. Dengan membaca silabus pengajarannya, tim dari dinas, tim dari Kemenak, tim dari ketua yayasan, dari ketua sekolah sudah tahu target pencapaiannya. Maka saya pernah mengadakan penelitian itu, yang bukan itu kalau di TPG murni itu sekitar 1,5 tahun. Nah, apa itu aktif, gurunya juga aktif, anaknya cerdas, pol-polnya ya 2 tahun. Kalau di sekolah formal sampai 4 tahun. Maka rata-rata kalau di sekolah-sekolah formal itu 4 tahun atau kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6 sudah wisuda yang bunga. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti silabus itu, fleksibel. Target pencapaian materinya yang paling pokok, dan terobosan-terobosan itu harus ada, harus kreatif. Mengapa harus kreatif? Karena nuwun sewu di yang pusat sendiri belum ada. Lain dengan metode kiroati yang sudah ruwet administrasinya, sehingga guru-guru LMB ini boten bingung karena semua mengacu dari pusat. Nah, di sini mengacu bahannya dari pusat, dikemas sesuai dengan lembaga kebijakan kearifan lokalnya sendiri-sendiri tadi. Jadi memang harus kreatif. Bisa juga silabus yang di Mojokerto tidak sama dengan silabus yang di Jepara. Karena apa? Ya karena memang butuh kearifan lokal. Pertama, karena belum ada dari pusat secara resmi, dan itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Nah, keistimewaan LB Mojokerto itu di samping ide-ide baik dari Al-Walid Kiai Haji Abdul Halim Muslih itu selaku penanggung jawab selalu direstui oleh Hadratus Syekh Yebuli Talbat Barwani. Terus pokoknya yang penting pelaku api atau mawon, jadi masalah jurus-jurus yang dipakai diserahkan pada beliau. Jadi sehingga apa itu membuat terobosan-terobosan yang seperti itu karena suatu kearifan lokal. Jadi kebijakan yang mengarah ke kearifan lokal dalam perspektif di dalam dunia pendidikan ini adalah jiwa kepemimpinan, dan itu memang ada bukunya dan ada teorinya. Itu apa itu yang saya sampaikan. Yang terakhir adalah masalah problem-problem itu kita ini kan wong Quran, bendino mulang Quran, yang ngaji Quran, yang hafal Quran. Maka di dalam kita dakwah itu memakai teori ini Al-Quran sing wis dirumusno karo Gusti Allah, yang dikutip oleh Al-Ghazali, dikembangkan oleh Al-Ghazali, An-Nahlawi, kemudian Ahmad Tafsir dan lain sebagainya, yang dibuat di dunia pendidikan itu terus di Indonesia kali ono Ibu kita Kartini, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Itu intinya itu diambil dari ayat Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, ayat ini dengan cekel diprekno ya gak kempes, diunjukno ya gak gede keduni, ditelem gak sombong, dilokno gak kecil hati.
Bahasa kul hadhihi, kul ini adalah fi'il amar. Di dalam dunia akademik, perspektif tafsir tarbawi adalah katakanlah ya Muhammad syari'atud dakwah, tentang masalah visi misi dakwah. Secara ringkas mawon, mergo kitabe yo kandel. Salah kedalam panjenengan. Secara ringkas mawon di dalam metode yang berarti kita yang penting itu tidak keluar dari visi misi dan tujuan yang bukan. Harihi dan kul ini mengatakan ke bahasa kul dalam dunia akademik perspektif tafsir tarbawi. Ini adalah segala sesuatu itu harus legitimitas. Hal ini kalau dikembangkan dalam dunia pendidikan berarti wong mulang yang bunga itu kudu wis syahadah yang bunga, wis tahu pembinaan yang bunga, duwe hitam di atas putih. Lembaga itu nganggo metode yang bukan ya wis ana pelangi, lembaga nama TPG metode yang bukan. Mulane hadihi sabili, inilah jalanku. Ada sabil ning Quran niku sabilun yo maknane jalan, thariqun yo maknane jalan, siratun maknane yo dalan, ihdinas siratal mustaqim ya jalan. Wa anat tariqata nggih wa alwistaqamu 'alat tariqati la astainahu tariqah maknane yo jalan. Apa bedane? Nak bahasa Indonesia ini jalan, tapi bahasa Arab dewe-dewe. Nak sirat ihdinas siratal ini jalan yang lurus, mau gak gelem, mau betul. Sabili dan thariqah ini muradif. Maka bahasa yang buat thariqah baca dan tulis, thariqah membaca, baca tulis dan menghafal. Kata-kata thariqah berarti bertahan, tadarrujan, indiroja, bertahan. Mulanya ono jilid pemula 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu hanya di dalam dunia tasawuf. Wong ini wonten sing thariqah iki macam-macam, ana sing dalail, thariqah Quran. 1000 jalan menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ana sing modelis dino maca Allah ping 1000. Pertama, kedua, ana sing 2000 dan lain sebagainya. Bertahan. Begitu lafal sabili juga begitu, bertahan. Itu berkaitan dengan risalah dakwah. Kemudian ad'u ay al-harakatul mustamir, yaitu adalah upaya yang berkelanjutan. Jadi ad'u di sini bahasa apa itu fi'il mudhari'. Ning gone ilmu nahwu fi'il mudhari' niki mempunyai faedah zaman mustaqbal. Makanya di Quran wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa. Niki liyatafaqahu fi din, bahasa liyatafaqahu fi din nggih, niki kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' niki adalah zaman mustaqbal. Zaman mustaqbal artinya harus selalu berkembang. Maka sampai kapanpun Menteri Pendidikan Kebudayaan terus berkembang. Begitu hanya metode terus berkembang. Dan kita tidak boleh tertinggal dengan hal tersebut. Tidak boleh tertinggal. Harus bisa menjembatani, dan istilahnya itu kita mengikuti tapi dengan perspektif Islam. Maka seperti itu al-harakatul mustamir. Bahasa yang sering disampaikan Mbah Maimun itu alal ahli ayyakuna arifan bi zamani. Bagi orang yang cerdas, mempunyai akal, itu harus arifan bi zamani, harus mengetahui tentang zamannya. Mustakbilan, setiap harus bisa menghadapi problem-problem yang ada pada zamannya. Itu suatu kaidah di dalam guru pada zaman ini.
Jadi adokno berarti menunjukkan fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini adalah inggih menika di dalam dunia pendidikan ini adalah menunjukkan apa? Al-harakatul mustamir, berkesinambungan, sambung terus. Mulane setelah naik juz 1 dites oleh kepala lembaga, lulus naik juz 2. Terus berkesinambungan. Belajar ki ngoten berkesinambungan. Belajar ki ngoten mari fikih kelas awal terus kelas IKT jilid 1 2 3 berkelanjutan. Kemudian ala basiratin al-minhajul wadihah, ala basiratin dengan hujjah yang nyata. Dan kita ini wis nyoto. Nisbat di dalam dunia kenyambungan kita ini wis nyoto. Metodenya wis jelas jenenge nyambungan. Maknane nyambungan wis jelas sumber. Kita mboten diambilno saka Quran nyambungan. Kita mboten sing ngarang jelas. Gurune jelas, sanate jelas. Kenapa kok kita tidak jelas? Ya, berarti kita itu harus jelas. Mulai apa itu al-ghayatus shahih wal minhajul wadih. Jadi kita karena kita wis jelas kabeh, ya kita harus jelas. Mulane kalau nak ngandani guru-guru sing anyar-anyar niku sing lagi do gabung-gabung nyambungan niku, kula takon nggih kula secara terus terang kula masuk di muka umum mboten napa-napa. Kenapa jenengan kok milih metode nyambung? Padahal metode ning gone Mojokerto ana 7 metode. Ya kula jelasno agar tidak menyakiti oleh orang-orang semua bahwa metode itu sama, tujuannya sama. Mengantarkan anak bisa membaca Al-Quran dengan bertajwid, intinya niku. Podo, cakupannya perjilid ya podo. Lah nak podo, wis ngerti nak podo, laupol dengan sing asale azikr, tilawati, ikro, ada yang kiroati, kok pindah yang bunga. Boten ngertos, pokoknya kepingin. Kula kandhani metode iku padha, sing gak padha iku barokah. Jadi metode sama, sing gak padha iku keberkahan. Jadi jenengan nek kita sing gak padha barokah. Kenapa ya Bu kok lebih barokah? Ya karena dari sanad keilmuan tadi. Mulane kanjeng Nabi pesan khuzul Qur'ana min arba'atin. Nak ngambil bacaan orang saka sahabat bapak sing terlalu ulumul Quran niku. Nah kita saking jalur Ubay bin Ka'ab. Cara bahasa itu karena sanad yang itu jelas. Oke, semua jelas semua. Kemudian ala ad'u ila Allah ala basiratin ila Allah an ghayatus shafihah. Jadi wong intine model yo apa wae, profesi yo apa wae, nyambut gawe yo apa wae, lembaga jenenge apa wae, al-ghayatus shafihah. Inti pokok adalah menika Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana wa man tabani. Ana niki al-qiyadatul mukhlisah, yaitu adalah pemimpin harus selalu mengedepankan keikhlasan. Wa man tabani ay al-juliyatul muti'ah. Wa man tabani, maka dalam konteks dunia kepemimpinan kata-kata wa man tabani dalam perspektif tafsir Karbawi adalah anak buah. Lembaga provinsi punya lembaga, kabupaten, kecamatan, terus kecamatan punya ketua TPG, ketua TPG punya guru, terus ini harus sinergi, harus bersinergi. Dengan menjaga sinergi itulah nanti tidak salah tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Wa subhanallah ay atajarrud. Tajarrud di dalam dunia tasawuf yaitu pasrah total karunan Gusti Allah.
Aku wis ngajar sesuai visi misi yang bu'a. Aku wis ngajar sesuai sarane Yai Hadratus Sayyid Ulil Albab. Aku wis mulang sesuai jam pelajaran. Aku wis mulang sesuai dengan metode yang diajarkan. Arek iku kasil pinter gak pinter, wong aku yo menungso. Kabeh Gusti Allah sing memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Niku nak dikembangno secara lebih tinggi lagi melalui kanjeng Nabi besar Muhammad SAW didhawuhi Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Terus dikembangkan oleh Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair, wong dadi guru niku gak usah kepengin ya minterno arek. Kok nak arek nakal, anak lali, arek dablek, jenengan kok gelo mangkel. Tak ulang temen-temenan. Arek diulang temen-temenan, wong tuane tambah juwat karo guru. Diulang temen-temenan tambah syariah paling nunggak. Diulang temen-temenan matur suwun kalau sing ulange ora. Astagfirullahaladzim. Tekone wong tuane pendana anake wisuda toh alasannya sibuk. Lah rumangsane kene yo gak sibuk, kene yo di anak yo di bojo yo butuh mangan. Nggih ta mboten? Guru itu ya duwe anak, ya kewajiban mulang anake dhewe sampai anake tertinggal ganti ulang dhewe, gak iso mulang anake dhewe. Bendino mulangi anake wong. Anake wong kabeh sing diulang. Nggih ta mboten? Dan itu nak boten jenengan ngelmoni ngoten niku nak kepethuk wali santri sing gabeh wis medhit cerewet kakean tuntutan. Gak sembuh atau ngekek belas dengan muangkel. Mulane den gak mangkel carane ngoten. Perkirakan saja, siapa tahu satu huruf dua huruf yang jenengan ajarkan iki iso nentasno panjenengan, narik panjenengan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah niku sing jenengan cekel mpun angkat. Maka wama ana minal musyrikin ini kuncinya adalah at-tauhid menika mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pinter ya kersane Gusti Allah. Penting kita nih guru wis istilahnya berusaha ngajar sesuai dengan metodologi yang sudah diajarkan, sesuai dengan pesan-pesan apa itu Hadratus Syekh Ulil Albab Arwani yang bukannya jelas pengarahnya jelas, arahnya jelas, visi misi tujuannya jelas. Penting ngajar sesuai dengan itu. Ini ada masalah sing ngoten niku. Pinter gak pinter, anak wis gede gak katan-katan iki sapa gurune. Nggih, iki kan iki wis katan bacaane sing ngene iki sapa gurune. Wis pokoke setiap hari niku wis curhatan pirang-pirang. Ya ngoten niku agar tetap semangat. Mergo nek sing gak duwe ngeten iki terus akhire ngeten, wis gak nyambungan. Ngaji dhewe kanggo YouTube. Dan YouTube metode apa wae ono. Nek gak percaya bukaan belajar di YouTube metode apa wae, wis gak usah TPK wis YouTube ae. Iso ngoten jenengan. Ya. Maka dengan skrip ini inti adalah membangun Allahumma ahyi ruhan. Allahumma ya Allah ahyi ruhan. Tumbuhkan jiwa ruh kita, ruhul jihad kita. Bon, niki muga-mugi wonten manfaatnya yang kula sampaikan. Terus problem-problem itu mereka memiliki sami mawon. Karena semua yang dilakukan latar belakang pendidikannya tidak sama, cara memandangnya tidak sama, cara menyimpulkannya tidak sama. Tapi kitab yang paling orisinil itu Quran. Karena Quran besok akan ikut ke surga. Saat lihat itu buku-buku ludes kabeh.
Jadi saya utuh Quran. Karena kita punya Quran, kita harus mengkaji ulang Al-Quran dalam beberapa perspektif. Kata mugi wonten barokah manfaatnya amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan kalau sedikit selayak pandang yang telah disampaikan oleh Bu Jalali tentang keadaan dan situasi kondisi LMG Mojokerto. Barangkali selanjutnya kita sharing bersama, dialog bersama, saling memberikan motivasi. Ada hal-hal yang perlu diutarakan. Begitupun juga dari Mojokerto yang mengutarakan, saling menjawab, saling memberikan masukan. Monggo kami persilahkan, kami buka untuk forum dialog. Monggo. Barangkali mantan. Nggih, monggo. Boten cekap. Kaple boten cekap nggih. Boten boten. Kaple iki tak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku mewakili dari pengurus kecamatan Cangaan, apa yang telah disampaikan oleh Yani, saya ada sedikit yang saya tertarik. Yang pertama adalah tentang silabus. Katusnya juga dari internet. Apa proses betul ngertos tentang silabus. Yang kedua, tapi kalau tidak salah dengar, apa itu masa pembinaan, masa pengajaran yang buah itu bisa diselesaikan standar 1,5 tahun maksimal 2 tahun. Itu yang sangat saya tertarik. Padahal di daerah kami itu rata-rata 3 tahun sampai 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun baru bisa diwisuda. Ada jawaban yang saya tertarik, mohon ini dijelaskan. Mungkin standarisasi anak masuk TPQ itu umur berapa sehingga bisa diselesaikan sampai 2 tahun, atau mungkin dari jumlah rombelnya yang standar itu berapa sehingga bisa dicapai sebelum cepatnya. Mohon diterangkan sedetail mungkin. Matur suwun. Terus pertanyaan yang sangat sahih sekali. Untuk masalah silabus nanti pulau kirim ke Yai Hafid dikirim ke grupnya. Atau jangan tak kirim saat ini, betul apa-apa. Kemudian masalah target EKWAU teng file metodologi yang buah pakai wonten pakai tak kirim. Jadi intinya kalau TPQ murni seperti itu, kalau TPQ yang di sekolah formal niki rata-rata yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan anaknya kalau super power debel niki 1 SMP seperti itu. Nak TPQ murni yang kemarin dihadiri Yai Albab Arwani, anak kecil-kecil sudah hafal Al-Quran, itu teorinya seperti itu. Dan itu berangkat dari bahwa yang Mojokerto pada tahun 2011 itu dapat problem, ada orang yang omongannya itu panas. Sejauh mana kehebatan yang buah bisa mengantarkan anak bisa membaca Al-Quran. Metode sudah banyak, ada metode baru lagi. Sejauh mana kehebatan yang buah? Oh, sehingga kita dan tim ini punya PR, dan itu bisa terjawab ya baru sekitar tahun 2013.
Untuk file metode pengajarannya niku tak jelas foto ngene mriki eco jenengan langsung tak paringi file mau kanggo eco minta yang PDF atau yang PowerPoint nggih maka tinggal ganti halaman awalnya yang semula LMI Mojokerto jenengan ganti LMI Jepara sing kok LMI Jepara jenengan karek ganti TPI nopo lembagane jenengan nggih karena itu sedaya pun kula kirim tanggone Hadratus Syekh Arbab Arwani pun nggih dipun damel ya terus istilahnya niku nggih sedaya materi pun kula kirim niku ya Arbab pada zaman tahun 2013 lebih eco jadi makanya dengan membaca filenya saja di base sudah paham filenya cara mengajarnya katus biasanya itu cuma aturannya nah mungkin ada tambahan dari Ustaz Imam Aswari. Terima kasih. Mungkin yang lain sampai dicatat. Yang hafid namanya. Yang dari Pecangaan Wawi. Jadi Mojokerto itu terkenal memang anak khatam Al-Quran di TPQ itu masih kecil-kecil. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu rata-rata sudah diwisuda. Itu terkenal memang. Sedangkan saya kalau melihat akun-akunnya YouTube yang buah yang kebetulan berteman dengan saya itu rata-rata yang sudah itu besar-besar sampai SMP saya melihat. Kalau di Mojokerto rata-rata kelas 2, 3, 4. Mengapa? Karena di Mojokerto anak pertama ngaji itu mulai umur 3,5 tahun. Jadi umur 3,5 tahun itu sudah mulai mendaftarkan ngaji dan itu dikasih jilid pemula, wajib jilid pemula. Metode yang dilakukan di Mojokerto itu ada 2, yaitu klasikal individual. Itu berlaku untuk jilid pemula sampai jilid 5, juz pemula sampai juz 5. Sedangkan Al-Quran juz 6, juz 7, Fidisin itu adalah klasikal individual Pancasila. Kemudian jumlah rombelnya juga diidealkan. Kalau juz pemula satu kelas itu idealnya adalah 10 anak. 10 anak. Sedangkan untuk juz 1 itu idealnya 15 anak satu guru. Sedangkan juz 2 ke atas itu idealnya 20 anak satu guru. Di 3 rombel itu yang diberlakukan di Mojokerto, sehingga target pencapaiannya itu adalah bahwa individualnya membutuhkan waktu paling sedikit 30 menit per anak. Itu kena, kalau juz pemula 10 anak berarti per anak kena 3 menit. Itu harus. Kalau 3 menit anak itu bisa membaca dengan bagus, maka boleh membaca lebih dari 1 halaman. Kalau anak misalnya dedel 3 menit gak bisa-bisa, setengah halaman sudah berhenti, besok diulang lagi. Jadi itu meminit waktu, caranya seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan Gus Jawari 1,5 tahun, 2 tahun selesai itu bisa tercapai dengan minit waktu itu. Jadi minimal guru itu membawa arloji atau di ruangannya ada jam dinding gitu, seperti itu. Jadi meminit waktu itu penting. Karena jangan sampai ngajar itu dientek-entek no waktunya kanggo arek sing gak iso sehingga yang lain gak umat. Itu jangan. Tapi harus di minit. Oh ini sudah 3 menit sudah ya, sampai setengah halaman saja, besok di lanjut. Itu contohnya. Tapi alhamdulillah dengan waktu berjalan 1 minggu itu masuk 6 hari. Kalau di Jepara gak tahu masuk berapa hari.
Kalau di sini 6 hari. Dan yang menjadi keberhasilannya itu adalah evaluasi. Evaluasi itu ada 3, satu saudara. Evaluasinya ada 3. 1 evaluasi guru, 2 evaluasi murid, 3 evaluasi wali murid. Evaluasi guru itu adalah per ketika imtihan nihai yang bu'a. Ketika imtihan nihai yang bu'a, kecamatan Pecangaan itu yang ikut lembaganya berapa misalnya. Terus kenapa kok ada lembaga yang tidak ikut? Kenapa ada lembaga yang ikut hanya sedikit? Maka itu evaluasi guru. Maka ketika ada lembaga seandainya imtihan nihainya itu ikutnya sedikit misalnya, itu harus diteliti melalui mudir TPQ-nya atau kepala RTQ-nya. Ternyata anak ini harus diteliti per rombel, Ustaz-Ustaz. Misal juz pemula ada 10 anak, juz 1 ada 15 anak, juz 2 ada 20. Di juz 3 ternyata kok ada ngendon sampai 30 anak. Nah, yang guru ngendon inilah yang harus dirotasi. Ternyata di jilid 5 tinggal 5 santri, gak dapat kenaikan-kenaikan. Berarti yang guru jilid 5 dirotasi ke jilid 3, guru jilid 3 dirotasi ke jilid 5. Itu namanya evaluasi. Kalau di sini seperti itu. Harus ada evaluasi guru. Karena guru itu mungkin ada rasa kekurang mampuan di dalam menguasai kelas, sehingga nggak boleh ada pesan guru spesialis juz 3 saja, nggak ada seperti itu. Harus siap dirotasi, siap dimutasi kemana-mana, di rolling. Itu guru, itu evaluasi guru. Kemudian evaluasi murid adalah pada absensi guru. Apakah guru selama ini mengabsen atau tidak dalam mengajar itu? Ya. Kalau ada murid kok lama nggak khotam, maka absen itu menjadi satu alat penting. Apakah anak ini 6 hari masuk terus, atau 6 hari dia les, atau 6 hari dia hanya masuk berapa hari? Ini menjadi kendala juga. Sebab beda dengan anak yang aktif. Atau ada anak itu masuknya 6 hari, santri itu masuknya 6 hari, tapi datangnya telat, masuknya setengah 4, tapi jam 4 baru datang karena habis berantem di sekolah misalnya, seperti itu. Ini juga mempengaruhi. Itu evaluasi pada santri. Sedangkan evaluasi pada wali murid itu kalau di Mojokerto, mohon maaf, itu diberlakukan ketika anaknya mau tes kenaikan juz. Ketika anaknya mau tes kenaikan juz, guru yang mengajar itu harus daftar kepada kepala TPQ. Ustadz, saya daftar anak saya mau tes kenaikan juz atau tes kenaikan jilid. Maka dikasih belangko, disuruh mengisi. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala TPQ titik-titik menjelaskan bahwa nama anak ini jilid ini pada hari Rabu misalnya, tanggal ini jam segini akan melaksanakan tes kenaikan jilid. Kepada bapak atau ibu wali santri dimohon hadirnya dengan berpakaian rapi untuk mendampingi tes kenaikan jilid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Dumateng ustaz-ustaz, utamanya para kiai, para penyanyi, utamanya ya Abdul Hafid Hamid ini kalau hormati dan berkata-kata, kalau sebagai sahibul bait, sebagai ketua LMI Jakarta Mojokerto, mengucapkan terima kasih kepada karyawan Munasluh. Dengan bangga, dengan senang, tidak bisa kita bayangkan kesenangan kita. Mudah-mudahan keadaan dengan amal yang kita
dicurangi Allah terus barokah Quran. Sekilas badhe ngaturaken napa sing nabi dijawakan Yahudi Luhanto. Tadi dikatakan bahwa di mana-mana tidak ada di metode beberapa metode. Di sini ada 7 metode. Tapi pesan beliau ya Allah, karena situasi sudah membuka di mana-mana, pesannya dari yang jangan sampai menemukan metode yang lain. Dari yang waktu di Lamongan berpesan, yang khususnya yang dimotori oleh beliau Pusat Kudus, jangan melukai metode yang lain. Dalam arti kalau kita diingatkan tidak malah dengan baik-baik dan legowo. So kemudian kita pengen salah. Tapi ojo balas yang terbaik. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, jadi kita hargai sepenuhnya metode yang lain. Pesan yang terutama, yang paling penting kita cekal, yang kita pegang, jangan meninggalkan kalimat ikhlas. Berangkat wajib ikhlas. Hal ini tidak hanya satu metode yang putus, bahkan para ulama paksa sebut ini budaya. Lo emot kalian nunggu para lagi poros 9 tahun. Kulo nunggu mari ngaos Mbak Fauzan. Ya, poros lagi rasa. Ya, niku nunggu perawat di Boro. Setelah niku pulau tinggi Lirboyo 7 tahun. Dan niku 72 sampai 70. Pas waktu beliau yang Mahradam, kalimat ikhlas, sabar, istiqomah hendaknya dimiliki para guru-guru. Wajib. Karena beliau berdauh, siapapun yang mengajar, waktu itu alumni Lirboyo ya ribuan dari Jawa itu di semua. Santri-santri ini akan menjadi kiai semua atau yang menjadi guru-guru, pasti harus mengerti. Tapi pesan saya kata beliau, ikhlas, sabar, istiqomah, itu semua. Kata beliau, siapapun yang mengajar tanpa didasari ikhlas, jangan mengharap tembus di hatimu. Itu jangan mengharap tembus di hatimu. Jadi murid. Padahal apa yang disampaikan beliau itu sebagai kan terukir dalam hati. Apa rasanya di ikhlas ini? Saya kalau sekedip muka masalah nepor giroh kesemangatan ngaji pada beliau Mbah Wan. Nek apa sih? Nek ngaji Mbah Wan udah lupa. Apa ini ndang isu salah setor. Kepengen ngaji kaya begitu disiapno supaya gak salah. Begitu habis ngaji senenge boten kena dibayar. Seneng. Alhamdulillah, ayo masa bareng mari jadi baru. Niku tiap balik. Ini perlu kita cari. Kenapa ampun kok semangat tiba-tiba enggak cara dipun jebule. Kalimat ikhlas tiba. Beliau mengajar madrasah Qudsiah, pinten sing ngajenge bahwa sing binato. Sing saking apa niku kepasan Kudus niku. Niku ngaji mriku. Beberapa pondok itu semua kebaruan, tapi semua adalah semangat. Apa kuncinya? Tiba jebule cara dipoloni, cara seripan jebule ikhlas sing tinggal. Inilah pesan beliau dari Barwani, dari Mbah Mahos, dari Mbah Marzuki, Mbah Bukali, Mbah Maimun termasuk guru-guru dibuka di ikhlas. Sekali lagi saya sampaikan, mana ada guru tidak didasari ikhlas, jangan mengharap tembus di hati anak-anak saya.
Jelas ya? Iki tahun 76 dan itu 77 dan Kudus 81 di sana kalau ngenteng sampai 9 tahun wa akhiru ta'wahum alhamdulillah hadza firaqu baina bainik. Tapi sedaya niku dados hikmah upama itu tadi bagi kami upama itu ya upama ya kak mantu jawab ya niki satu hikmah. Sekali lagi kalau saya sangat senang kedatangan dari Jepara, di mana guru saya di sana banyak seripan khusus bapangan cerita niki moga-moga cuma bareng-bareng berlanjut sampai akhir. Sekali lagi kalau banyak matur ada kalimat yang al-ilmu bita'alum al-barakatil hikmah. Jadi kan lebih dilantik, lebih ditunjuk, itu pilih. Iki monggo pusake aku dan khidmah yang beliau. Mereka apa? Wong urip seperti barokah. Kalau barokah hampa semua hancur. Mau sampai ngetahnya dan barokah. Rabbi anzili muzalam barokah. Setuju butuh barokah. Lah ini seperti panjenengan kita syukur sekali. Wadi alhamdulillah. Aku waktu kita manusia dari guru Quran. Oh mana guru Quran itu harus sambung itu kudus. Yang saya walaupun tidak mesantren di Kudus, tapi itu khidmat dari Kudus. Dan ini hebat ini. Kayak kulo alhamdulillah menangi Allah hamba Marwani. Tapi jenengan kan boten ya. Walaupun boten tapi ikut khidmat lewat sambungan. Itu seperti itu. Itu seperti mau semangat. Khidmat itulah namanya barokah. Maka dari itu tadi kalau bicara masalah manajemen ya, ini ada dua hal. Kita dulunya kan di Kiroani, sekitar 10 kan 13 tahun di Kiroani. Akhirnya dia buka. Ini ada dua masalah. Kalau Kiroani itu al-kalam bilisan, manajemen yang diunggulkan yang ditambahkan al-kalam bilisan. Tapi kalau Kudus al-kalam bilqalbi, bilisan bilqalbi, jadi utamakan hati. Maka dari itu wes upomo wes gampang apa usul manajemen kemauan kapal seperti hati buka kompor. Maka apa ilaman atau wati qalbi sani yo malah yang formular tanu ma'lun wala tanu dengan teman bisa itu banyak dipegang oleh Kudus. Maka dari itu ya Bapak ketemu utamakanlah hati yang ikhlas, utamakanlah meraih barokah. Itu penting. Ya ini kita bicara mengenai tadi itu bikin piro sih bisa roy. Lu bisa karena apa-apa nih segede itu barokah. Sering diikutan anak kalau bantu itu paling nikmati wong iku dadi pegawai di Gusti Allah. Yo mulang Quran iku. Bapak Islam. Kapan pensiune? Kapan Bu? Enggak ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal al-maut iku pakai bisa. Iku paling boten main-main. Sampai ya dakhalan salib dawuh. Kalimah khairukum iku boten nader tiyang. Sedipunikum wong sing mulang-mulang, wong sing mulang-mulang sebaik-baik kalian. Iku sering diungkapkan ya dalam saking senenge syukur dadi guru Quran. Dan jenengan ampun kejlati walaupun dibuka tipis. Nah niku gak masalah. Segede boten niku nih. Barokah. Nah, barang kan betul kalau dibuat didetek ngangge komputer buat sakit. Layak tes semuanya. Karena itu dari itu pulau sembilan hari atas suruh atas kawan dinasih. Betul kapal ya? Kamu kapal ya, pokoknya suatu waktu kita
Lajeng ngeten sadere kula donga dialami nggih. Bu mangkene badhe putur ampun sutrepis. Ten dalan kira bakal kali mau ke toilet barangkali belabane apa dulu kon iki ana apa-apa perlu berbenah dulu tapi kalau ini baru naik bis waktu sampai ke daran sepeda manusia tetap alami nih umpamanya kayak pulau kata nih dulu disuguhin boleh toilet jika pulau pun kan biasa berkomunikasi dulu pulau sepeda terus toiletnya begini ya lu sih duduk di sana boleh ini alami kira bapak pribadi sakor kesusu dan dari kau waktu yang musola putra makanan dia punya kamar mandi nih ibu ada di bawah mandi ada kamar dan sekesannya hari bagus sih kita tersari bapak Yamun bah boleh dua monggo tabarukan waktu kamar barokah nanti makanan apa ya nah waktu bawa untuk kamar barokah tanpa real. Nah, ini bagi satu lagi jadi makutur dan ini lapor polisi. Begitu naik bis nanti samun siap butuh masalah sampai mendekati supir. Itulah perjalanan yang harus kita lalui. Sekali lagi, kalau butuh matur kata-kata namun wow kenangan yang indah adalah kalimat yang syukur. Tadi kulo sekali lagi matur sunan bahasa di poro ojo isi ojo ewo beri kan matur suwun monggo cari doa saderenge monggo tumon kagem Mbah Alwani Mbah Isya bahwa Abah Sakroni kagem Mbah Lirboyo Mbah Durkari Mbah Marzuki Mbah Mahrus kagem sarang Bapak Ibu niku sedaya masyayikh kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa mustaqim. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an wa bi barakati awliya wa bi karamati awliya wa bi barakati masyayikhina an taghfir lana dhunubana wa anta mawla jami'a hawaijina hawaijid dunya wal akhirah wa anta yassira jami'a umurina umurid dunya wal akhirah wa anta rizqana ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan taqabbala wa waladan salihan wa rizqan wasi'an. Allahumma ya latifan bi khalqi wa ya aliman bi khalqi wa ya khabiran bi khalqi fartuh bina fi qada'i hajatina kulliha fid din wa dunya wal akhirah. Ya latif ya alim ya khabir Allah fartuh bina fi taysir kulli asir fa inna taysirul asir 'alaika yasir fa nas'aluka taysira wa mu'afata fid din wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا. اللهم يا الله اجعل في قلوب تلاميذي وتلميذاتي السكينة وإن في روضة ربك على ينبوع في أي مكان وصحب أجسادهم ونور أبدانهم واشرح نزلهم واشف المرضى من شفاء لا شفاء إلا شفاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وجيراننا وأقربائنا وأصدقائنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل يومنا هذا يوم
مجلسا مباركا اللهم انزلنا منزلا مباركا خير وزير اللهم انا نسالك الاخلاص والصبر والاستقامه وحسن الخاتمه ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kira-kira langkui, mohon maaf dengan kata akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazifah sama Mangga, mesti kira. Rasa dulu.